Dindo Ahmad Subhan sudah pernah diinformasikan sama Dindo anu ya, Dindo Hapidudin itu Ah, ada Pak Muslih KS ya, Dokter Muslih ah, KS yang dia senang dengan masalah apa manuskrip Jawa kan. hmm. Nah, itu dan kebetulan beliau juga anu ketua Dewan Pakar di PS2 PM kita gitu. Oh, Iya. Dan hmm, mudah-mudahan satu saat mungkin kalau 2025 kalau ada waktu mungkin kalau pas kita ke Palembang kita hmm, ketemukan sama sama Dindo ya. Nanti kita mungkin apa sharing hmm. informal lah gitu kan. Iya menarik itu, menarik karena Iya. sejauh ini yang apa manuskrip yang beraksara Hanacaraka tuh belum belum ada yang bacanya. Nah itu mungkin beliau baca anu lah sedikit membantu ya. Hmm, hmm, Mungkin kado contohnya ada anu mungkin beliau kayak yang coba anu lah hmm, eh, hmm. membaca selintas seperti apa kan. Hmm. Kalau dengar omongan berapa uang tentang naskah Hanacaraka, Iya, lain kalau dia di luar apa dari Pulau Jawa misalnya di Palembang mah itu iya, itu punya kekhasan mah itu katanya iya, 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 yang belum tentu bisa dibaca juga oleh ini apa yang biasa baca Hanacaraka tapi ya iya, iya, ya iya. oke Ya, lah ya. satu saat kadang lah kalau ketemu Ah, kita anu saling anu lah kayak gitu. iya iya ya oke lah acara ini kita mulai baik lah Oke, aja. oke. Ah, Ini anu narasumber sudah hadir ini, sudah hadir Pak Alan Darmawan ini. ya. Ah, Oke, oke. ini coba kok ini dulu ngetok Hafiduddin Cak Mano. Iya, 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 iya. Oh iya, sedang di luar sebentar katanya. Iya, Hafid iya, oke, oke. ada yang ini. Ya. Hmm. Mungkin ada sedikit kendala Hafid mu- eh, Subhan Bae yang ambil alih ininya Oke, oke, di oke. host. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa yang ada di ruang Zoom ini dan mungkin juga yang menonton di live streaming YouTube-nya Mang Dayat. Pada eh, malam hari ini adalah malam pertama rangkaian kegiatan Pekan Pustaka Palembang yang keenam. Nah, pada malam ini kita akan mendengarkan ada semacam sambutan atau pembukaan lah nantinya dari kita panggil Kak Yus Dani ya, yang akan memberikan sambutannya pada malam hari ini. Langsung saja saya serahkan waktunya kepada Kak Yus. Masih mute? Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari dan malam hari ini sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan oleh teman-teman eh, Pekan Pustaka Palembang seri ke-6 ya oleh eh, Dinda kita ini luar biasa Ahmad Subhan ya. Dan alhamdulillah malam hari ini setelah pembukaan kita langsung masuk ke sesi pertama gitu ya. Dan mudah-mudahan acara dan agenda ini merupakan agenda yang sangat strategis ya. Dan tentunya kita sama-sama mohon kepada Allah untuk apa namanya mendukung kita semua agar acara ini betul-betul nanti
sangat membuahkan menghasilkan manfaat bagi kita semua, terutama untuk masyarakat di Sumatera Selatan gitu ya. Kemudian dan salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan bagi kita semua gitu. Terutama juga dalam proyek Minaz Zulumati ilan Nur ya, dari kegelapan kepada apa namanya pencerahan gitu. Dan saya selaku pribadi dan juga selaku Direktur PS2PM ya, jadi Pusat Studi Siasa dan Pemberdayaan Masyarakat di Jogja. Pertama, eh, kita sangat terima kasih kepada Dinda Ahmad Subhan yang luar biasa menurut saya sudah apa namanya seri ke-6 ini bukan bukan pekerjaan yang apa namanya yang gampang karena apa perlu semangat dan berbagai eh, apa namanya upaya-upaya bagaimana kajian-kajian serupa ini menurut saya ini sangat menarik karena sekali lagi di era sekarang ini kayaknya ini adalah sebuah kajian yang sepi dari para partisipan gitu ya. Ya, tetapi walaupun begitu menurut saya ya memang ya yang menekuni ini memang tidak banyak orang ya, tetapi menurut saya perlu istiqomah kita gitu. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi teman-teman di apa namanya Aksara Pustaka Palembang dan menurut saya Palembang itu ya adalah kaya dengan nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, sekarang kita sedang dihadapkan dengan apa namanya yang cara berpikir yang biasanya disebut think globally, act locally, saya kira sangat penting ya untuk menggali hazana lokal. Ya. Dan malam hari ini menurut saya eh, luar biasa ini sudah hadir ya salah satu narasumber pertama kita dan nanti akan langsung dimoderator oleh Dinda Ahmad Subhan ya, yaitu tentang Taman Bacaan dan Sastra Populer di Palembang abad ke-19. Ini saya kira sangat menarik dan pakar yang malam hari ini menjadi narasumber saya sangat tepat karena beliau adalah punya konsen dan juga punya kepedulian luar biasa ya terhadap apa namanya Taman Bacaan dan Sastra Populer di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kemudian juga eh, berikutnya ini selama 6 putaran tadi kalau tidak salah ya. Jadi nanti sampai ke putaran kita berbicara sampai ke tanggal 27 hari Selasa eh, judulnya itu perkembangan pelestarian aksara ulu. Nah, ini luar biasa menurut saya. Aksara ini yang sudah tidak dikenal oleh masyarakat milenial atau masyarakat generasi Gen Z itu saya kira sudah tidak mengenal gitu. Bahkan saya kadang-kadang guyonan dengan masyarakat Sumatera Selatan yang ada di Jogja. Saya sering guyonan begini. Kenal nggak apa yang dinamakan simbur cahaya misalnya? Itu cenderung mereka tidak tahu apa itu atau benda apa itu kan. Nah, saya kira ini dalam rangka itu semua ya kita punya khazanah yang begitu kaya akan menjadi pedoman bagi kita tentunya, terutama bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita sudah sangat paham bahwa masyarakat Sumatera Selatan itu luar biasa, apa namanya keislaman dan keberagamannya adalah sangat kuat gitu ya. Nah, oleh karena itu terima kasih kepada Dinda Ahmad Subhan kepada dan semua jajarannya. Kemudian juga kepada para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu, menurut saya para narasumber ini sudah amat sangat terkenal, dan tidak perlu lagi saya kenalkan gitu ya. Dan mereka ini luar biasa. Dan juga kepada peserta yang malam hari ini, ya dalam bahasa kita itu kadang-kadang kita sebut dengan ini itu apa namanya komunitas Zoomiyah ya. Jadi komunitas Zoomiyah ya berzoomiyah gitu ya. Dan alhamdulillah eh, pada malam hari ini kita berharap betul ini diskusi yang sangat menarik gitu ya. Dan dalam sisi lain tadi sudah saya sampaikan misalnya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ada salah satu prodi Doktor Hukum Islam itu mengembangkan fikih keindonesiaan. Saya kira ini sangat penting juga apa namanya mengkaji hal yang serupa ya. Jadi manuskrip-manuskrip yang ada di masyarakat kita terutama di Sumatera Selatan selain banyak ajaran tasawuf juga ada ajaran-ajaran fikih juga gitu. Itu fikih hazanah lokal gitu ya. Nah, oleh karena itu
sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dinda Ahmad Subahan dan teman-teman jajarannya. Dan terima kasih kepada para narasumber yang malam hari ini dan juga malam-malam berikutnya akan membersamai kita. Dan menurut saya ini proyek yang sepi tapi sangat penting untuk kita lakukan. Dan di dalam ke studi keislaman sekarang ada yang namanya dulu studi Islam itu lebih berorientasi kepada studi normatif. Sekarang itu sudah bergeser kepada religious studies dan sekarang juga sudah bergeser kepada culture studies. Nah, kontekstualisasi the culture studies ini apa namanya posisi penting urgensi dari Pekan Pustaka Palembang seri ke-6 ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita sambut dengan baik, kita berikan apresiasi. Semoga nanti kajian-kajian berikutnya akan lebih semarak lagi. Dan saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Dinda Ahmad Subahan, kepada narasumber kita Pak Alan Darmawan. Saya kira ini saya sangat senang nanti akan saya ikuti ya sampai habis insya Allah gitu ya. Ini luar biasa gitu dan kedua para para peserta yang lain. Dan sekali lagi terima kasih. Dan mari kita buka acara Pekan Pustaka Palembang ke-6 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih waktu saya kembalikan kepada Mas Ahmad Subhan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yus atas pembukaannya dan ya kita merasa berbesar hati ya karena sudah ada rekan baru ini bagi kami yang dari Jogja yang bersedia untuk memberi sambutan atau pembukaan pada kegiatan Pekan Pustaka Palembang tahun ini. Baiklah, kita akan geser ke acara pada malam ini. Webinar pada malam ini sudah hadir narasumber kita Alan Darmawan. Coba kita sapa dulu, Bung Alan. Halo, Ya, dengar? ya, oke, suaranya jelas. Ya, eh, langsung saja saya akan memperkenalkan Bung Alan Darmawan ini. Ya, nama lengkapnya Alan Darmawan, PhD dengan gelar PhD. Saat ini berstatus sebagai postdoc fellow di SOAS University of London, khususnya dalam proyek pemetaan budaya manuskrip Sumatera. Lebih khusus lagi, Bung Alan ini meneliti untuk kasus naskah-naskah Keraton Palembang. Jadi budaya manuskrip Sumatera ini eh, adalah payung kegiatan besarnya dan ada tiga daerah yang disoroti dalam proyek pemetaan budaya manuskrip Sumatera ini di Aceh, di Sumatera Barat dan di Palembang. Nah, yang di Palembang ini Bung Alan yang concern tentang itu. Sebelum menjadi peneliti doktoral, Alan menyelesaikan studi S3-nya di Hamburg University, Jerman. Pada tahun 2021 ia mempertahankan tesis doktoralnya yang berjudul ini dalam bahasa Inggris kalau saya terjemahkan kira-kira sebuah negeri kata-kata, kebangkitan pertunjukan teater Makyong dan pembentukan identitas Melayu di Kepulauan Riau. Disertasinya ini memperoleh predikat magna cum laude di kampusnya. Nah, malam ini Alan akan berbagi hasil kajiannya sejauh ini mengenai naskah-naskah Palembang. Dan temanya cukup menarik. Judulnya adalah Taman Bacaan dan Sastra Populer di Palembang abad ke-19. Jadi kita tahu bahwa dahulu eh, pada abad ke-19 ada beberapa taman bacaan yang tumbuh di beberapa kota. Selain di Batavia juga ada di Palembang. Nah, taman bacaan ini menyewakan naskah-naskah kepada masyarakat yang biasanya adalah berupa sastra populer. Bagaimana lebih jauh lagi tentang taman bacaan dan sastra populer ini? Mari kita dengarkan paparan dari Alan Darmawan. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bung Subhan.
Dan salam kenal Kak Yus. Terima kasih. Dan saya senang sekali bisa salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Em, warahmatullahi. ya saya senang sekali ya bisa bergabung lagi. Tahun lalu juga bergabung dari London dan sekarang ternyata dilanjutkan lagi kegiatan Pekan Pustaka. Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi ya. Betul-betul satu inisiatif yang bagus oleh kawan-kawan eh, di Palembang, terutama Bung Subhan yang menggerakkan ini. Waktu saya diminta untuk bicara di Pekan Pustaka, di Pekan Pustaka yang keenam ini, itu waktu itu saya pikir apa yang bisa menarik dibahas untuk sesuai dengan konteks ini merayakan eh, pustaka, merayakan eh, sejarah kepustakaan atau melihat satu dimensi historis dari dunia literasi Palembang. Maka saya datanglah ide saya untuk membahas tentang apa namanya taman bacaan itu, taman bacaan di ya kalau kita lihat konsep taman bacaan barangkali di mana orang bisa minjam buku gitu ya seperti seperti perpustakaan di komunitas atau di desa gitu kira-kira. Eh, jadi dan juga untuk melihat sebenarnya ke belakang ya, melihat dimensi sejarah dari eh, dunia literasi di Palembang. Lanjut. Nah, kira-kira yang mau saya bahas tuh 4 poin. Mau lihat perpustakaan eh, keraton itu sebagai satu apanya presiden, sebagai satu cikal bakal atau seperti pendahulunya gitu, yang kemudian runtuh dan koleksinya tersebar, dan kemudian tumbuh pula taman bacaan warga dan literasi di tingkat masyarakat meningkat dari yang sebelumnya di kalangan elit ya, para ulama dan para bangsawan di keraton. Dan kemudian kita akan masuk satu contoh karya populer. Ya saya ini ini dugaan saya dari bukti-bukti atau dari hasil kajian sementara ya. Boleh kita diskusikan dan kita perdebatkan nanti. Syair Mambang Jauhari, salah satu syair yang saya mau sebut populer pada waktu itu. Bisa kita periksa nanti dalam presentasi saya. Tapi kira-kira ini dia gambarannya. Dan ini dalam 2 tahun terakhir saya coba mempelajari ini dalam proyek Naskah Sumatera di London. Ya, tahun lalu datang ke Palembang dan tahun ini akan ke Palembang lagi untuk melihat ini Kuto Besak. Jadi saya mau bilang bahwa perpustakaan keraton itu ya taman bacaan, tapi memang taman bacaan yang elit. Ya, dia elitis dia sifatnya. Jadi kalau kita lihat memang nggak banyak rekamannya atau data atau informasi yang bisa kita dapatkan. Sedikit ini Van Sevenhoven dan satu lagi ada juga yang mencatat, tapi memang kurang tebal. Walaupun sebenarnya kita bisa bisa menduga dari situ. Satu lagi Philippus Roorda van Essingha karena di awal abad 19 dia memang ditugaskan di Palembang. Kita lihat nih Van Sevenhoven bilang mantan Sultan Mahmud Badarudin merupakan pengecualian dalam penilaian umum ini. Maksudnya penilaian umum ini dia bicara tentang literasi. Jadi dia bilang orang-orang Palembang illiterate, tidak tidak melek huruf gitu. Tapi dia bilang mantan Sultan Mahmud ini pengecualian dalam evaluasi dia. Karena apa? Karena Sultan Mahmud punya satu perpustakaan yang cukup luas katanya. Extensive library kalau dalam bahasa Inggris, uitgestrekte bibliotheek dalam bahasa aslinya dalam bahasa Belanda. Tapi katanya bukan orang Palembang yang meminjam buku-buku itu. Ini meminta ini seperti lebih tepat sebenarnya barangkali meminjam lebih tepat kalau kita lihat konteks yang apa yang dibicarakan.
Karena bukan orang datang minta buku ya ke, ke keraton. Jadi katanya bukan orang Palembang yang minjam buku-buku itu, tapi orang orang Arab. Maksudnya Hmm. orang keturunan Arab yang bermukim di Palembang. Yang boleh jadi kalau kita sempitkan lagi, ini sepertinya memang orang-orang yang melek huruf, orang yang ya sarjana lah kita mau bilang, sarjana Arab atau ulama kita mau bilang. Jadi orang-orang cerdik pandai yang berketurunan Arab. Lalu katanya satu dua orang Palembang yang meminjam atau di sini dia sebut minta. Ini terjemahan saya. Saya juga bandingkan dengan terjemahan yang diterbitkan oleh apa itu ya? Apa Bung? Penerbit yang Ombak. Ombak ya. Iya. Hmm. Ya, jadi saya coba lihat perpustakaan keraton sebagai taman bacaan. Jadi ada jaringan intelektual memang, tapi ini sangat elitis. Hmm. Ulama, para bangsawan itu memang membaca dan menulis, tapi memang dia kalangan elit, dia tidak menyentuh masyarakat. Hmm. Itu kira-kira dugaan kuat saya kalau memeriksa lagi apa yang tersisa ini ya. Slide-nya dijalankan, Bung ya? Belum geser itu. Ya, nah Oke. itu tapi ada serangan, jadi di awal abad 19 serangannya datang dari sini. Katanya menurut cerita lisan, saya dan Bung Subhan nih menelusuri di Palembang, koleksi itu keluar dari sini gitu ya. Dari Lawang Borotan ya, pintu belakang ya. Ya masuk akal juga karena memang eh, serangan itu kapal Inggris dan kemudian Belanda datangnya kan memang dari sini, dari laut kan, dari hilir. Masuk akal juga kalau keluar dari sini, walaupun kita boleh duga juga dalam bukti yang nggak terlalu banyak dalam konteks ini, ya mungkin juga posisinya di sekitar ini gitu. Perpustakaannya kita nggak tahu yang persisnya, tapi kalau memang keluarnya dari sini ya apa mungkin dia di sini, tapi ini ini dugaan yang ya terlalu ini ya kemungkinannya terlalu besar, tapi kita mau duga lah gitu. Di sini ada apa namanya? eh, Mungkin ini daerah bersantai ya, leisure, daerah Hmm. lokasi untuk ya taman gitu. Jadi ada Hmm. hiburan, ada bacaan, ada apa. Barangkali ini ada soalnya ada tempat bersantai, kolam mandi-mandi, ada Hmm. tempat baca ya kira-kira seperti itu kan apa layout istana kan. Hmm. Maaf, Bung. Slide PPT-nya nggak jalan itu. Nih jalan. Belum, cuman judulnya Oh masih ya, halaman judul aja itu. kenapa ya? Hmm. Coba stop. Ya. Ini Ya, bisa sekarang. sekarang bisa. Ini Hmm. apa? Peta ini. Peta ya. Ya. Ya, jadi ini saya mau ulang lagi sedikit aja. Jadi ini kan katanya menurut cerita lisan turun-temurun di keluarga atau keturunan bangsawan di Palembang. Koleksi istana itu jumlahnya kita tidak tahu pasti, tapi sekitar ya ratusan. Ya, yang tersisa sekarang paling 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 150-an 200 gitu. Tapi bisa jadi lebih pada waktu itu karena memang banyak yang hilang kan. Jadi katanya keluar dari pintu ini, pintu belakang lawang lawang borotan ini yang menurut saya kalau kita tafsirkan dari lanskap ini ya masuk akal karena memang pintu belakang yang dipakai untuk kabur atau untuk menyelamatkan barang-barang karena kapal dari sini dari hilir kan masuknya. Jadi keluar dari sini. Tapi bisa juga kita duga barangkali posisi perpustakaan itu yang kita tidak tahu, nggak ada eh, catatan tentang itu. Eh, Barangkali ya di sekitar ini karena memang ini daerah tempat apa namanya bersantai atau leisure tadi. Ada taman, ada tempat mandi, ada barangkali juga perpustakaan di sekitar itu. Gitu kira-kira. Hmm. Dan perpustakaan itu dia bilang besar menurut Sevenhoven yang waktu itu dia sedang meneliti, sedang mencatat kota Palembang karena memang Belanda ingin membangun satu pemerintahan langsung di situ dan menghapuskan kesultanan. Jadi dia mencatati semua secara detail
rinciannya itu cuman dia yang lain rinci, hanya perpustakaan nggak rinci. Itu yang Hmm. kita sayangkan sebenarnya. Barangkali memang karena kalau kita lihat keseluruhan laporan Sevenhoven ini kan tendensius ya. Dia selalu merendahkan Sultan Mahmud, dan barangkali satu kelebihan Sultan Mahmud ini nggak akan dia elaborasi memang. Hmm. Masuk akal kalau kita lihat keseluruhan tone ya, keseluruhan dari mood dari laporan itu nggak akan mungkin dia mengelaborasi lebih rinci ya, kelebihan Sultan Mahmud. Yang dia sebut sini singkat saja. Ini orang ini Sultan ini memang pengecualian. Dia memang gila baca, orang yang literate yang juga Roorda van Eysingha juga ada menyebut itu. Ya dia di sana sekitar awal kurang lebih sama dengan apa Van Zevenhoven. Ya ini kira-kira ilustrasinya kalau serangan itu datang dari arah Ilir, dari arah Muara, ya pintu belakangnya kira-kira di sini kan posisi apa itu Lawang Borotan tempat istana eh, perpustakaan itu dibawa keluar. Nah ini dari depan. Nah jadi karena Kesultanan runtuh diserang semua harta-harta benda yang bisa dibawa dibawa termasuk em, koleksi perpustakaan juga dibawa eh, oleh orang istana para bangsawan juga oleh sebagian oleh agen kolonial. Ada yang di SOAS itu sekarang ada berapa? Ada 3 naskah itu juga ada tanda tangan si Kapten Inggris yang membawa itu dari istana langsung. Jadi memang memang ada bukti bahwa orang Inggris membawa naskah itu dari keraton, dari perpustakaan keraton itu dibawa ke Inggris ya, sebagai hasil rampasan perang. Jadi ada tersebar eh, di Eropa, ada di Inggris ada di SOAS, ada di sebagian di Royal Asiatic Society, sebagian ada di Oxford di Bodleian, ada di British Library juga beberapa surat. Barangkali juga itu satu sekali bawa atau bagaimana karena memang lewat Raffles semuanya. Sebagian lewat Raffles, sebagian lewat sebagian dikirim ke Marsden. Jadi ada juga di itu tadi di Inggris tadi, kemudian di Belanda ada di Leiden ada beberapa sekitar 15. Di Paris ada satu, di Jerman ada satu. Jadi menyebar eh, koleksi keraton itu, koleksi perpustakaannya. Tapi ada juga yang tinggal di Indonesia. Ya, tadi di Perpusnas itu juga hasil pengumpulan oleh para penjajah. Sebagai di Perpusnas paling banyak untungnya tinggal di Indonesia, dan yang tinggal di Palembang ada koleksi pribadi yang paling banyak, dan ada sebagian di museum yang ini tidak aksesibel ya. Ini aneh karena lembaga publik harusnya ini terbuka, tapi di museum ini sebenarnya harus jadi concern bersama ini para penggiat literasi Palembang. Karena di Museum Bala Putra Dewa, nggak tahu sekarang nih bagaimana, tapi waktu tahun lalu saya ke sana dengan Bung Subhan, itu kan dikunci, di disegel permanen apanya, showcase-nya itu, eh, tempat pameran. Jadi kotak kaca itu disegel permanen, dan di dalamnya ada naskah. Itu suhunya nggak bisa diatur kan, dan orang nggak bisa akses. Itu aneh di museum ini. Ini harus sebenarnya disuarakan juga supaya itu bisa diakses. Tapi ini kira-kira gambaran eh, secara umum saja bahwa Taman Bacaan Keraton, Perpustakaan Keraton kita bisa sebut sebagai taman bacaan di mana para elit bangsawan dan ulama membaca buku, meminjamnya. Jadi seperti taman bacaan, setengah publik pasti karena yang memiliki naskah itu para bangsawan. Jadi setengah. Dan pada saat ekspansi kolonial awal abad 19,
runtuh, Kesultanan runtuh dan koleksinya tersebar. Ini yang dari sini kita mau lihat eh, apanya perkembangan selanjutnya di Palembang karena di situ ada eh, persebaran yang pada ujungnya nanti kita bisa lihat ada taman bacaan di kalangan masyarakat. Nah, ini salah satu contoh yang saya juga tulis dan publikasikan. Eh, Satu koleksi yang menarik karena ini ditulis dalam aksara Jawa, Jawa yang Jawa Palembang, Hanacaraka yang Palembang. Eh, ini Panji, cerita Panji, atau disebut juga Hikayat Chandra Kirana. Ini naskah ini milik pangeran ini menarik karena dia keluar dari istana barangkali dibawa bangsawan, terus kemudian menyebar di masyarakat, mungkin dijual atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia masuk ke di- diambil alih oleh seorang pemilik taman bacaan. Jadi taman bacaan masyarakat di mana dia meminjamkan dan menyewakan buku dan dia coba hapuskan ini nama ini tanda milik ini. Alamat surat surat ini maksudnya buku ya. Jadi dulu nggak ada istilah buku karena buku baru muncul di istilah buku di awal abad 20. Dulu kalau nggak surat ya kitab gitu kan. Jadi surat ini maksudnya buku ini. Alamat surat Pangeran Adi Menggala. Alamat ini eh, tanda ini tanda buku. Jadi ini alamat surat. Jadi tanda buku milik. Jadi ini miliknya nggak ada tapi misalnya tanda buku Pangeran Adi Menggala Ibnu Sultan Muhammad Bahauddin fi Balad Palembang Darussalam. Jadi Pangeran Adi Manggala ini adiknya Sultan Mahmud Badarudin yang kemudian dia jadi Pangeran Adipati waktu Sultan Mahmud jadi sultan. Kemudian dia yang juga berebut tahta dengan Sultan Mahmud dengan kakaknya. Ya, dia pakai gelar Ahmad Najamuddin. Kemudian dia waktu selesai jadi sultan dia pakai gelar yang lain Susuhunan Husin. Husin nama dia nama lahirnya. Jadi ini menarik karena ternyata ada apa satu jalur persebaran yang terbuka dari sini dan kenapa ini kenapa saya yakin ini perpustakaan taman bacaan warga karena ada catatan ini catatan tentang peminjaman jadi siapa yang mau minjam ada aturannya begini berapa hari gitu dan ini disampaikan dengan cara yang menarik dengan cara yang populer ya syair dengan sajak-sajak yang berima. Jadi dia sebut jikalau tak hendak beroleh nista, Tuhan hematkan nyata-nyatanya, hematkan pikirkan nyata-nyata. Jangan dilipat, jangan dipatahkan. Jadi nggak boleh membatasi buku kan. Kita lipat kan. Sampai sekarang juga orang kadang-kadang melipat ujungnya atau apa bahwa sampai di sini. Jangan dibaca dekat pelita. Ini dakat nih, maksudnya saya ambil dari sini dakat, bukan dekat ya. Ya logat barangkali. Sebab demikian kami berkata, bukannya sayang kepada harta. Jika tertituk minyak pelita, ini versi yang lain ada tertitik, tapi di sini tertituk. Menjadi hina pemandangan mata. Hamba karangkan suatu madah, ingat-ingat orang yang muda, jikalau bukan ayah dan bunda, hartanya jangan tuan permudah. Jadi mau bilang kalau bukan harta benda ayahmu, jangan anggap gampang, gitu. Jangan sepele, begitu kira-kira. eh, Dia mau ingatkan juga kalau mau membatasi jangan pakai sirih itu rusak bukunya. Kemudian dia sebut di sini ini sengaja saya tandai warna kuning. Kita mau lihat nanti eh, komposisi ini juga dipakai. Jadi barangkali memang sama pemiliknya atau kita belum tahu tapi mungkin sama pemiliknya atau itu komposisi yang umum di Palembang waktu itu. Kita masih belum tahu tapi saya tandai surat nan jangan dipinjam lama 4 hari hanya kah 5. Jadi hanya 4 atau 5 hari dia mau bilang. Kalau minjam boleh,
tapi pulangkan ya, kembalikan 4 hari atau 5 hari. Nah, ini sebenarnya melengkapi studi yang pernah ada sebelumnya, dilakukan oleh Profesor Ulrich Kratz dari SOAS juga, sudah pensiun. Dia menulis di tahun 70-an tentang itu, tentang uh, sirkulasi naskah itu yang dia coba uh, pelajari dari catatan peminjaman itu, yang seperti itu tadi, yang di naskah Panji. Dia melihat di dua dua naskah yang dimiliki oleh Kemas Abdul Hamid dan Kemas Ali bin Hasan, dua-duanya bin Hasan, kakak beradik di selatan, di Ulu. Eh, Aturan peminjamannya ini, jadi saya tidak ada tahun ya di sini tadi ya. Ya saya mau nanti kita lihat bahwa ini kan pertengahan sampai ke akhir ya kira-kira. Pertengahan abad 19, 1860-an dan 1880-an kira-kira rentang itu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ada yang lebih awal lagi ternyata. Kita mau lihat. Jadi cukup lama juga taman bacaan itu saya rasa bertahan ya dari bukti-bukti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang ini tadi, cara si pemilik itu mengingatkan peminjamnya, pembacanya, pelanggannya itu hampir mirip. Jikalau tak hendak beroleh nista, Tuhan hematkanlah nyata-nyata. Jangan dilipat, jangan dipatah, jangan dibaca dekat pelita. Jadi sepertinya komposisinya kok dekat atau sama ya, sangat dekat. Sebab demikian kami berkata jika tertitik. Nah, ini tadi tertitik sedikit saja. Beda gaya dia. Jika tertitik minyak pelita, barang nin rusak tentulah nyata menjadi hina pemandangan mata. Ayo wahai tuan yang muda-muda, harta orang jangan dipermudah, jangan diletakkan di atas dada kalau berhamburan airnya ludah. Ayo wahai saudara yang terutama, minjam surat janganlah lama, 4 hari, ngayu kelima, pulangkan kepada yang punya nama. Jadi mirip kan? Bagaimana si pemilik ini, si Kemas Abdul Hamid dan Kemas Ali, itu mengingatkan pelanggannya, peminjam atau penyewa, sama caranya dengan yang di naskah Panji tadi. Eh, Bagaimana dia eh, mengimbau gitu, dan bahkan ini yang 4 sampai 5 hari saja itu bahkan persis kira-kira. Jadi eh, Profesor Kratz ini dia dapat nama si Kemas ini karena memang ada disebut bahwa dia di akhir syair itu dia menyebut ini milik saya, ini Kemas. Tapi yang di sini tidak ada. Walaupun ya yang di naskah Panji tidak ada. Walaupun boleh saja kita duga kok isinya sepertinya sama ya gitu. Apa sama pemiliknya ya, kita sampai di situ kita belum bisa memastikan. Tapi kalau dari komposisinya kira-kira mirip. Orangnya barangkali ya. Jadi ini hanya dugaan saja, tapi pijakan kita ada. Em, jadi Profesor Kratz juga melihat yang lain. Eh, ada 7 yang dia lihat ternyata yang dari Palembang, yang itu berasal dari taman bacaan yang tadi meminjamkan dan menyewakan naskah. Nah, naskah ini sekarang di Perpusnas, dulunya di Museum Museum Nasional, dan ini ternyata dibeli oleh Hans Overbeck, seorang Jerman pebisnis dan juga orang yang tertarik mempelajari sastra Melayu. Dia membeli naskah-naskah ini dari satu taman bacaan yang udah tutup. Itu di awal abad 20. Jadi cukup panjang kan kalau kita lihat tadi ada di pertengahan 1860-an, dan ini dia beli 7 naskah ini. Eh, yang lain ada tapi bukan dari Palembang. Ini yang dari Palembang 7 itu eh, awal abad 20. Jadi cukup panjang. Nanti kita lihat ada yang lebih awal lagi. Jadi kira-kira ini syair yang atau eh, karya sastra yang dibaca waktu itu, hikayat umum, ada syair
ini Galuh Digantung ini ada syair singkat ya. Jadi di depannya ada syair beberapa halaman, kemudian baru cerita yang prosaik ya, yang hikayat Galuh Digantung. Dan kalau kita lihat ini ada hikayat Pandawa Lebur ini ada dua salinan yang ya bisa jadi memang ada permintaan yang cukup tinggi. Kemudian tembung Arya Wangsa ya. Oh, saya kira ada satu lagi, ternyata satu deh. Jadi ini menunjukkan apa sebenarnya? Ada lalu ditelusuri lebih jauh, ini ada penelitian yang terbaru dan lebih mendalam untuk melihat lagi koleksi itu tujuh naskah yang dari Taman Bacaan yang tutup itu punya Kemas Ali dan saudaranya oleh Profesor Jan van der Putten. Ini terbaru. Dia bilang bahwa eh, ada satu tampilan yang seragam, yang motif iluminasinya, motif dekorasi halaman pembukanya itu mirip. Ada di dalam artikelnya. Ini bisa diunduh ya artikelnya, open access. Itu disejajarkan tuh mirip sekali. Eh, eh, dan sepertinya dia bilang itu customized. Jadi itu memang sesuatu yang dibuat seragam dan itu untuk diorientasikan untuk pelanggan supaya orang eh, supaya menciptakan satu ciri dan orang terbiasa juga dengan itu. Dan yang paling penting sebenarnya katanya ada terbentuk kelompok pembaca. Jadi dia bilang ada kelompok pembaca yang terbentuk dari proses ini. Memang kita lihat berapa puluh, berapa dekade ya, itu cukup panjang. Ada katanya terbentuk kelompok pembaca, community of readers, dia bilang di daerah Ulu. Jadi kalau ini kutipannya saya coba bacakan dan terjemahkan. Jadi katanya semua manuskrip itu yang tujuh tadi, semuanya itu yang tujuh menunjukkan tanda itu penggunaan yang intensif. Jadi memang sepertinya banyak yang meminjam, jadi dia bersirkulasi secara intensif naskah itu. Yang ini menandakan itu peminjaman, jadi banyak yang minjam, banyak yang menyewa. Nah, dan German scholar ya ini Hans Overbeck memperoleh itu dari yang udah tutup tadi saya bilang 1920-an dia dia beli itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau tadi tonggak awalnya katakanlah 1860, ini sampai 1920 dia baru beli kan, baru tutup. Despite this diversity, the manuscript shows conspicuous similarities in terms of layout. Jadi layoutnya mirip, ada hiasannya, iluminasinya mirip, eh, penjilitannya mirip. Jadi seperti ya customized, seperti eh, naskah yang dibuat memang untuk pelanggan, memang dibuat seragam. Tapi dia bilang em, yang paling penting itu ada a community of readers. Jadi ada kelompok pembaca. Itu yang tidak dilihat oleh eh, studi sebelumnya tadi oleh Kratz. Jadi ada sesuatu yang diseragamkan, dibuat standar sepertinya membiasakan orang dengan gaya itu. Kemudian ada kelompok pembacanya. Ini yang saya rasa penting bahwa ada dari situ kita tahu bahwa ada memang kelompok orang yang membaca itu di masyarakat. Jadi yang dulunya elit di istana sekarang di masyarakat udah ada kelompok baca. Jadi memang betul-betul kita bisa bilang taman bacaan ya. Dan ini yang tadi kita lihat ada tujuh kan. Em, dan saya coba lihat lagi, sepertinya ada satu yang juga populer. Itu yang mau saya apa namanya? Saya coba menduga dari dari apa yang bisa kita periksa sekarang ini naskahnya.
bahwa ada satu lagi yang sejauh ini yang kita dapatkan yang populer. Tadi satu lagi yang Panji tadi juga populer kan, itu dipinjam dan barangkali juga dimiliki oleh pemilih yang sama dengan cara aturan dan cara mengingatkan imbauan kepada pembaca dan pelanggan itu caranya juga sama. Jadi itu tadi Panji dan ini cerita tentang namanya judulnya Syair Mambang Jauhari. Ini kenapa saya mau sebut populer? Ini bahkan salinannya banyak, walaupun bisa didebat apakah semuanya dari Palembang. Kita mau periksa nanti. Sejauh ini memang itu yang paling sebenarnya informasi yang sulit kita dapatkan itu asal usul dari mana naskah itu karena dulu memang tidak ada catatan, tidak semua perolehan naskah itu dicatat dengan baik. Jadi eh, nanti kita bisa lihat dari catatan peminjaman itu kita mau duga bahwa saya saya sendiri mau menduga bahwa itu dari Palembang. Walaupun bisa diperdebatkan dan bisa silakan kalau mau membuktikan sebaliknya, tapi saya mau duga bahwa itu dari Palembang dan ada 5 salinan itu apalagi kalau bukan populer. Yang lain tadi kita lihat ada beberapa ya, ada 2, ini 5, dan sebenarnya ada satu lagi tapi belum saya periksa langsung, diperiksa apa oleh bos saya di London, Ibu Mulaika itu dia lihat di perpustakaan balai apa kalau di Indonesia balai pustaka balai di Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia itu juga ada satu lagi cuman saya perlu pastikan isinya kalau tampilannya kulitnya sama seperti ini. Jadi ini ada 5 Saim Mamang Johari ini. Di Belanda ada 3, ada 4. Ini eh, Codex Orientale OR 1896, 1955, 1943 dan ini koleksi Klinker 137 dan di perpusnas ada koleksinya Von der Wall 264. Ini online, ini sudah yang Von der Wall ini yang 1896 ini sudah digital juga sudah online. Jadi ada 5 bahkan 6 sebenarnya. Kalau satu lagi saya belum bisa bicara soal itu jadi belum saya masukkan. Ehm, Kalau 5 atau 6 itu banyak sebenarnya. Kita mau sebut itu populer dan kita mau lihat bahwa itu sebenarnya naskah-naskah yang cerita yang populer dan naskahnya dibaca orang dipinjamkan bersirkulasi di masyarakat. Jadi kita mau lihat satu-satu ini 1896 apakah ini milik Pangeran Panembahan Bupati. Pangeran Panembahan Bupati ini adiknya Sultan Mahmud Badarudin II yang tadi. Jadi ada adiknya yang jadi Sultan Ahmad Najamuddin II, kemudian ini adik yang lain. Eh, Gelar selanjutnya ini sebelumnya ada nama yang lain. Saya lupa Arya Kesuma atau Surya Kesuma itu, Bung, Bung Subhan. Kebetulan saya juga lupa, Bung. Lupa ya, ya namanya dekat-dekat dan terlalu banyak. Iya. Jadi oke lah. Jadi ini adiknya Sultan Mahmud Badarudin II SMB 2 yang disebut di dalam 2 bait pembukanya itu katanya memang ini karangan nih jangan diartikan secara literal ya bahwa dia yang mengarang ini, tapi barangkali dia yang punya. Uh, tapi itu pertanyaannya apakah memang punya dia atau ini salinan dari punya dia? Kalau dari jilitannya ini seperti jilitan eh, naskah-naskah keraton yang lain yang dari 1 abad yang lalu, dari abad 18 1700-an seperti ini jilitannya. Dan eh, tampilan iluminasinya sama dengan syair yang satu lagi.
kodenya satu di atas 1895 itu syair Signor Costa mirip tampilannya seperti ini. Tampilan pembukanya dan gaya tulisan tangannya mirip yang itu bisa kita duga disalin oleh orang yang sama. Tapi di syair Signor Costa disebut yang mengarang kakaknya Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ini sedikit membingungkan. Kalau dari kertasnya itu dibuat 1860-an. Jadi ini naskah ini ditulis setelah itu pastinya 1860-an dan dia sepertinya diminta atau dibeli atau seperti apa. Yang jelas itu tidak ada catatannya tapi ini dibawa oleh mantan Gubernur Jenderal eh, Van de Belle, dibawa pulang ke Belanda. Dia sumbangkan ke Leiden tahun 1867. Jadi kira-kira antara 18 ya itu di 7 tahun awal itu kira-kira lah eh, proses pembuatannya gitu ya, penulisannya dan mungkin juga memang saya mohon dibantu Bung Suban ini Pangeran Panembahan Bupati dia diasingkan tidak? Tidak ya? Tidak. Tidak diasingkan, dia tetap Ya. di Palembang kan Mm, dan setahu kita ada beberapa syair yang lain kan yang dia mm, tulis juga dan dia memang produktif. Barangkali dia yang menulis memang tapi memang dia karena tidak diasingkan ke Manado dan atau ke Ternate, dia tetap di Palembang dan dia memproduksi beberapa syair juga yang mm. ada di Perpusnas, syair Nuri ya dan syair Kumbang dan Melati dan ada yang lain. Jadi nampaknya bisa jadi dia yang menulis dan memang dibuat di, di Palembang atau ini salinan dari karya asli dia yang itu memang dipesan untuk dibawa oleh orang Belanda itu mantan Gubernur Jenderal. Jadi ada banyak kemungkinannya, ada beberapa kemungkinannya berdasarkan ini bukti-bukti yang ada. Eh, tapi apa yang mau saya bilang ini kalau kita bandingkan, nah ini ketika ditampilkan di London ya saya kolaborasi, sekedar informasi aja dan ada videonya. Nah, kalau kita bandingkan, ini baru agak bisa kita lihat lebih terang sebenarnya yang ini tadi eh, kita kita simpan dulu, kita lihat ke sini untuk perbandingan. Jadi yang lain itu 1955 yang di Leiden juga ini lebih pendek, tapi dia dekat. Jadi 1955 ini ada beberapa bait pembukanya yang beda dengan yang 1895 tadi yang yang ini. Ya, jadi 1896, sorry. Eh, jadi dia dekat 1955 ini ada berapa bait pembukanya itu beda tapi selebihnya itu dekat sekali dengan ini dengan 1896 ini. Jadi jumlah halamannya juga tidak terlalu jauh ya. Dan eh, ini disalin malah lebih awal sebut 1834. Apakah justru misalnya yang ini salinan ini menyalin dari ini kita masih dari apakah 1896 ini menyalin berdasarkan ini 1955 ini boleh aja kita tanya itu. Kemudian ini yang lain 1943 ini lebih singkat lagi, versi lebih pendek dari dua sebelumnya dan kertasnya ini 1700-an akhir. Jadi akhir abad 18. Jadi kemungkinan disalinnya di awal juga abad 19 seperti ini. Kira-kira ya perkiraannya. Karena dia dibuat setelah kertasnya ada kan. Dan ada kita punya nama disalin oleh Enci Abdul Rahman. Jadi dia pemilik kita punya satu nama lagi kan. Tadi ada dua nama pemilik Taman Bacaan. Ini ada satu lagi Enci Abdul Rahman yang menyewakan naskah. Nah, salinan ini dekat dengan satu lagi yang lain yang dalam koleksi Klinkert.
Dan koleksi Klingket lebih pendek, 115 halaman ini. Naskah yang dalam koleksi Klingket maksudnya. Dan kertasnya dibuat awal abad 19. Kira-kira itu memberi kita ini ya perkiraan waktu. Dan katanya menurut ini yang ditulis oleh Teku Iskandar dalam katalog, dia sebut ini cerita ini dianggap cerita yang agung dari zaman pra-Islam, dan pemiliknya ini sebenarnya katanya enggan meminjamkan dan enggan naskah ini disalin. Ya nggak mau, tapi dia pinjamkan juga secara secara rahasia. Jadi ada sirkulasi juga. Kita mau lihat nanti ada catatan peminjaman. Ini saya mau bilang apa sebenarnya? Barangkali ini kan memang yang disalin oleh Pangeran Panembahan Bupati ini. Ya kita bisa duga, oke kalau dia eh, memang menyalin naskah dan kemudian naskah dia disalin oleh Van de Belle, orang Belanda, dibawa. Jadi barangkali yang akhir ya justru ini dia lebih panjang, lebih dielaborasi, lebih berbunga-bunga, lebih ya kan. Dan ini yang lebih pendek, lebih awal, dan memang tahunnya menunjukkan itu kan. Yang di awal abad 19 itu lebih singkat dan tidak terlalu elaboratif barangkali kalau kita mau bandingkan, kita mau sebut itu dia lebih singkat, dan yang kemudian dia lebih panjang, lebih berbunga-bunga, lebih dielaborasi. Itu kemungkinannya, dugaannya. Eh, nah ini yang punya yang di koleksi Von the Wall di Perpusnas ini saya kurang bisa memeriksanya karena harus langsung ke sana, karena yang digital ini ada digitalnya tapi sulit dibaca. Memang kualitas gambarnya buruk. Perlu kita bilang ke Perpusnas juga supaya lebih baik. Dan kebetulan tulisan tangannya juga kurang baik, seperti cepat-cepat ya. Eh, jadi sulit kita periksa. Saya mau bilang apa tentang ini? Yang bisa saya bilang nanti saya mau tunjukkan ada catatan peminjaman. Itu yang kira-kira mengikat syair ini semuanya, itu bahwa ini syair dipinjamkan dan ini bersirkulasi eh, di Palembang di abad 19. Ya, jadi kita mau lihat nih satu-satu. Ini KL, jadi koleksi Klingket yang ada di Leiden, KL 137 ini halaman 1. Em, peranakan, mungkin peranakan Arab barangkali ya. Dia yang punya ini, eh, dengarkan Tuan suatu perkataan dikarang oleh seorang peranakan, sajaknya janggal, banyak yang bukan. Jikalau tak suka, encik buangkan. Inilah karangan orang yang hina, hatinya buruk, banyak tak kena. Daripada hati bimbang gulana, dikarangkan kisah sebarang guna. Fakir laksana orang yang gila, mencari akal menggaruk kepala, dendam laksana api yang nyala, terkenangkan anikda, adinda maksudnya adikda di dalam spellingnya, Sri Gemala. Nah ini ada menyebut, tadi kan saya sebut bahwa apakah pertanyaannya apakah syair-syair ini, naskah syair-syair ini sudah pasti dari Palembang. Nah ini ada tanda-tanda yang bisa kita pakai untuk menduga sebenarnya, karena memang asal usulnya eh, cukup kabur, tapi dia pakai ini Pangeran Ratu itu kan kita bisa duga bahwa dia tahu ada, dia punya pengetahuan tentang orang yang disebut Pangeran Ratu. Dalam komposisinya dia pakai nama Pangeran Ratu di Balai. Ini kan putra mahkota ya di Palembang. Maksudnya masang meriam di dalam sadi, sangat heran di hati kami, guruh menderam hujan tak jadi. Ayu hai tuan muda utama, ini juga tanda yang lain. Surat nan jangan dipinjam lama, 4 hari akan kelima, pulangkan kepada yang punya. Mirip seperti yang sebelumnya. Apakah memang dari Palembang? Itu pertanyaan lagi. Ayo encik muda bestari, surat nan begini susahlah dicari. Jika disewa, hendak juga ku beri, meskipun 10-15 hari. Jadi boleh minjam, boleh sewa maksudnya ini. Menarik ininya.
bukti-buktinya. Lalu ada Encik Abdul Rahman tadi yang pemilik yang lain ya. Tadi berarti ada Ali dan saudaranya ada dua orang. Kemudian ada seorang peranakan, mungkin peranakan Arab atau peranakan Cina, belum bisa pastikan. Kemudian ada Encik Abdul Rahman juga satu lagi yang pemilik naskah dan itu menyewakannya. Dan kata-katanya juga coba lihat komposisinya. Ayuhai Encik Nila Utama, Kuntum Seroja, Kembang Dilemah. Ini tadi ada di naskah Panji. Seroja kembang tumbuh di tanah gitu ya. Dia maksud. Surat nan jangan dipinjam lama, 4 hari akan kelima. Mirip seperti yang juga ditemukan oleh Profesor Kratz, juga yang saya temukan di eh, naskah Panji tadi, juga yang sebelumnya. Bukannya saya mengarangkan, sekadar fakir menginginkan. Jikalau tak sudi mendengarkan, kepada tuannya Encik pulangkan. Inilah surat Encik Abdul Rahman. Saya menyalin membiasakan tangan. Barang siapa yang mendengarkan, inilah tempat saya berpesan. Nah, inilah pesan yang empunya surat, tapi ini bukan nyambung ya. Seolah-olah menyambung, tapi ini naskah yang lain. Tadi yang naskah dalam koleksi Von the Wall di Perpusnas. eh, Juga ada catatan peminjamannya. Inilah pesan yang empunya surat. Janganlah dipinjamkan larat-melarat. Jangan lama maksudnya. Janganlah dibawa kelewat karat. Jangan sampai rusak maksudnya. Di dalam akhirat tergantung berat. Ya, dosanya berat nanti. Bulan mengambang terang cuaca. Pergi ke darat memetik bunga. Jikalau sudah Tuhan membaca, pulangkan surat pada yang punya. Pergi ke darat memetik bunga anggrek di atas pagar. Pulangkan surat pada yang punya. Jangan dicari, ya, jangan dikoyak, jangan terbakar. Nah, jadi kita dari survei ini kita mau sebut bahwa salinan yang banyak dari syair ini yang ciri-cirinya kalau dari jejak ini peminjaman dan memang tidak ada yang meminjam siapa hari apa kan tidak ada, tapi ini kan sebenarnya komunikasi kepada peminjam, kepada pembaca bahwa ini memang ada yang membaca, ada yang meminjam kan. Jadi untuk para peminjam perhatikan ini. Dari jadi dari jejak ini kita sebenarnya bisa duga bahwa ya ada sirkulasi dari salinan yang banyak ini dari syair Bambang Jauhari ini bisa kita sebut sebagai eh, sastra populer pada waktu itu. Dan kalau dari komposisinya, komposisi ini catatan-catatan ini kan dekat sekali, mirip. Kita memang perlu bandingkan dengan tadi yang dibilang Bung Subhan di awal. Ada juga taman bacaan di Batavia, tapi kita memang sebenarnya perlu bandingkan. Apakah yang di sana juga kira-kira kata-katanya sedekat ini? Kalau ini kan dekat betul. Surat nan jangan dipinjam lama, 4 hari akan kelima. Eh, apakah ini memang ciri atau komposisi yang umum di Palembang yang beda dengan Batavia itu kita perlu perbandingan ya. Tapi sejauh ini eh, kita mau duga bahwa ini sastra populer di Palembang. Jadi yang bisa kita pastikan dari Palembang mungkin ini menunjukkan kepalembangan pengetahuan tentang Pangeran Ratu atau kalau ini sudah pasti dari Palembang yang ini. Tapi yang lain kita bisa duga bahwa barangkali juga dari Palembang kalau kita lihat dari eh, corak atau ciri-ciri catatan peminjaman itu. Kira-kira itu kita boleh diskusi. Terima kasih Bung Subhan dan para hadirin sudah menyimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah disampaikan ya presentasi dari Bung Alan, eh, cukup menarik, tidaknya memberi gambaran kepada kita bahwa masyarakat di Palembang itu punya gairah gitu ya untuk membaca. Ada adanya taman bacaan itu paling tidak menandakan bahwa masyarakat itu punya butuh bacaan sebetulnya. Jadi klop antara apa pemilik taman bacaan yang menyewakan dan ada masyarakat pembaca yang menjadi penyewa. Sayangnya
pas di waktu diambil oleh Hans Overbeck 1920-an itu eh, taman bacaannya tutup ya, sayang sekali. Oke, saya kita masuk ke sesi diskusi. Saya persilakan kepada para peserta webinar ini untuk menyampaikan tanggapannya ataupun pernah apa pertanyaan ataupun mungkin ada hal lain yang ingin didiskusikan. Eh, saya persilakan kepada para semua peserta Zoom ini untuk ikut dalam diskusi kita. Ini ada yang raise hand. Siapa ini yang raise hand? Ada yang raise hand satu ini. Oh, oke. Sepertinya ini Muhammad Haidar Izzuddin ya. Muhammad Haidar Izzuddin. Baiklah, silakan Muhammad Haidar Izzuddin, dipersilakan. Oke, eh, s- selamat malam Mas Alan, Bapak Ibu hadirin diskusi malam ini. Eh, saya ingin bertanya Mas Alan, ya, diskusi sangat menarik tentang taman bacaan dan koleksi tadi sempat disinggung perpustakaan di Keraton Palembang ya. Misalkan saya sendiri mengkaji mengenai naskah-naskah Ulu, jadi sangat tertarik dan muncul pertanyaan mengenai apakah ada catatan bahwa di Keraton Palembang dulu itu juga mengkoleksi naskah-naskah Ulu seperti itu. Karena juga sepanjang yang saya ketahui, tradisi penulisan surat Ulu itu masih hidup hingga awal abad ke-20. Jadi, apakah ada catatan seperti itu, Mas Alan, yang pernah Mas Alan temukan? Kemudian juga dari tadi koleksi taman bacaan masyarakat, selain tadi disebutkan ada teks-teks eh, populer beraksara Jawi, mungkin apakah ada aksara lain yang digunakan eh, seperti itu Mas Alan? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bung Muhammad Haidar Izzuddin. Eh, Sepertinya masih ada lagi yang tadi raise hand. Pak Masyur Dungci ya? Enggak lagi ya? Enggak lagi raise hand. Ini siapa nih? Oke. Oke, kita masih buka pertanyaan. Ya, silakan Pak Masyur untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Tuhan. Mungkin mohon maaf tadi saya terputus ya, mungkin tidak utuh saya mendengarnya, tapi ada yang sempat saya catat tadi tentang koleksi apa naskah ya, koleksi bahan bacaan di Taman Bacaan Keraton itu. Seperti kita ketahui itu artinya setelah era Kesultanan ya, artinya setelah era Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau berbicara itu artinya secara idealnya itu naskah-naskah itu mungkin sebagian besar adalah naskah-naskah Jawi, naskah-naskah beraksara Jawi kira-kira begitu. Karena dia sudah masuk pengaruh Islam lah kira-kira seperti itu. Nah, tetapi pertanyaan kami apakah sama dengan pertanyaan Izzuddin tadi mungkin apakah naskah-naskah itu semuanya berupa naskah-naskah yang bertulisan Jawi atau Arab Melayu karena pertimbangannya itu tadi karena memang dia setelah masuk Islam masanya seperti itu. Nah, apakah ada juga naskah-naskah di luar itu yang misalnya Hana Caraka tulisannya, kemudian aksaranya itu, kemudian aksara Ulu juga terdapat di sini. Nah, kalau toh itu ada, artinya itu hasil dari dengan kata lain yang secara kasarnya ada yang membawa seperti itu. Nah, sumbernya itu kira-kira dari mana? Sehingga apa naskah-naskah itu terkumpul di di Taman Bacaan Keraton. Kalau ada, tapi kalau memang dia produksinya setelah kesultanan, artinya dia diproduksi sebelum sebelum masa kesultanan, seperti itu. Jadi adanya naskah-naskah yang non Jawi itu maksud saya kira-kira
faktornya apa bisa sampai ke situ? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mas Alan. Terima kasih. Baik, eh ya sudah. Saya pikir bisa langsung kita diskusikan ya. Tadi yang pertama mempertanyakan apakah Bung Alan pernah menemukan naskah-naskah selain ini ya, selain aksara Jawi, lebih khususnya lagi yang secara Ulu. Eh, oke, mungkin kita langsung saja ke Bung Alan untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Ya, saya nggak bisa unmute sendiri ya, jadi Mhm. harus panitia. Terima kasih siapa tadi Bung Haidar Izudin dan Pak Masyur ya. Pak Masyur. Ya, pertanyaan menarik karena justru ini periode sebelum Taman Bacaan Masyarakat ya. Yang saya belum belum dapat belum pernah lihat naskah Ulu yang itu dipastikan berasal dari perpustakaan keraton. Itu yang bisa saya katakan. Tapi koleksi perpustakaan keraton itu tidak hanya aksara Jawi, tapi ada aksara Jawa juga. Aksara Hanacaraka yang sekarang ini ada di kalau dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku naskah itu ada berapa? 6 di Royal Asiatic Society di London dekat kampus saya itu ada 6 6 buku tebal-tebal ceritanya tentang wayang tentang apa Dewa Mandu tapi Dewa Mandunya terjemahan dari yang bahasa Melayu. Jadi ada aksara Melayu, Jawi, ada aksara Jawa, Wonocoroko yang itu khas Palembang. Saya pernah tanya kawan saya yang ahli aksara Jawa, dia kesulitan bacanya. Jadi memang itu khas Palembang. Itu yang naskah Ulu saya belum lihat eh, sebagai bagian dari koleksi keraton. Ini pekerjaan saya cukup sulit karena yang saya lakukan merekonstruksi ya, merekonstruksi koleksi eh, keraton yang itu tersebar ya. Jadi pasca runtuhnya Kesultanan Palembang, koleksinya menyebar, sebagian di Eropa, sebagian di Jakarta, sebagian eh, dipegang oleh pewaris Kesultanan. Jadi saya tidak tahu mungkin dari kerabat Kesultanan ada yang menyimpan, saya pun tidak tahu. Nanti boleh tanya apakah ada naskah Ulu. Tapi yang bisa dipastikan tuh naskah eh, Jawi dan naskah Jawa. Itu yang kalau dari mana ya itu ditulis di istana sebenarnya atau para pangeran itu meminta ahli agama seperti yang menyebut namanya jelas tuh Kemas Kemas Fahrudin itu dia eh, banyak menulis menerjemahkan dan menulis kitab eh, itu atas permintaan eh, Pangeran Ratu waktu itu dia Pangeran Ratu yang kemudian jadi Sultan Muhammad Bahauddin. Eh, Sultan Muhammad Bahauddin juga ada memiliki naskah yang bertuliskan aksara Jawa tadi yang di Royal Asiatic Society. Jadi itu dibuat di abad 18. Jadi pada periode Kesultanan sebenarnya. Dan memang di Kesultanan bahasa Jawa adalah bahasa resmi, bahasa yang para bangsawan. Dan itu membedakan kan kelas bangsawan dengan kelas masyarakat biasa yang berbahasa Melayu. Dan dan itu memang memang dibentuk ya. Jadi eh, karena memang keluarga bangsawan memang dari Jawa. Jadi mereka pertahankan bahasa Jawanya dan tradisi menulis aksara Jawa tetap ada dan ada naskahnya juga buktinya dan juga ada piagam misalnya yang ditulis dalam aksara Hanacaraka
Itu untuk eh, diberikan untuk para kepala daerah ya, kepala di daerah uluan. Hanya baru kemudian setelah Belanda mengambil alih daerah Sumatera Selatan itu baru kemudian di awal abad 19 Belanda mengeluarkan eh, piagam yang bertuliskan Jawi. Kira-kira gitu gambaran umumnya sebenarnya. Kalau kita mau duga dari bukti yang ada ya, dari bukti yang tersisa hari ini. Apalagi tadi, Bung, pertanyaannya? Tadi sudah sepertinya. Yang Udah ya? ke- iya. Ya, jadi saya mau bilang gini tadi, perpustakaan keraton sebagai taman bacaan itu pernyataan saya maksudnya. Saya mau Hmm. menafsirkan itu tafsir saya bahwa eh, keraton punya satu tempat menyimpan buku, menyimpan naskah. Kita sebut naskah, yaitu buku-buku yang dimiliki oleh para bangsawan, pangeran dan raja dan sultan dan kerabatnya. Dan itu ada ditulis di situ alamat seperti yang saya tunjukkan tadi, naskah Panji, alamat surat eh, siapa tadi, Pangeran Adi Menggala kan yang kemudian Nah, jadi Adipati, kemudian jadi Ahmad Najamuddin. Nah, itu salah satu contoh saja. Yang lain juga banyak seperti itu. Jadi satu ruangan yang dulu di awal abad 19 diperiksa oleh Van Zevenhoven. Yang itu makanya dia bisa sebut ada satu perpustakaan yang besar di keraton. Itu itu kira-kira. Jadi karena serangan Belanda dan serangan Inggris itulah makanya dia tersebar koleksinya dan kemudian istana diduduki, diambil alih, kesultanan di dibubarkan. Nah, kemudian tapi literasinya berlanjut dan berkembang di masyarakat. Itu poin yang mau saya sebutkan tadi. Benar. mhm. Pak Masyur sepertinya masih Oke. resen. Nah, Ya, boleh boleh Noh, saya tambahkan Pak Noh, Pak silakan. Dokter. Menarik yang jawaban dari Mas Alan. Ada dua yang saya soroti. Pertama tadi ada apa ya? Ada koleha yang sempat membaca apa naskah yang beraksara Jawi, beraksara Honocoroko itu, tapi mereka pun tidak mampu. Kira-kira ada itu tadi ada mereka tidak mampu, mungkin ada kesulitan, bukan tidak ada kesulitan untuk membacanya. Kemudian satu lagi tadi ada pernyataan bahwa ada naskah itu, ada koleksi itu yang berupa naskah Dewa Mandu tadi, yang dia bertulisan Honocoroko, tetapi diterjemahkan dari yang versi Jawi, kira-kira seperti itu. Artinya ada kemampuan orang-orang orang penulis di istana itu, di Palembang itu, untuk mengalih aksarakan dari Jawi ke Honocoroko. Nah, kemungkinan kalau kita hubungkan dengan yang pernyataan Mas Alan tadi, ke tulisan yang Honocoroko itu ada kesulitan orang Jawa sendiri membacanya. Jangan-jangan maksud saya kemungkinan apa aksara yang digunakan oleh penulis itu, misalnya yang veteran apa alih aksara ke Honocoroko tadi, kemungkinan ada Honocoroko versi Palembang, kemungkinan seperti itu. Jadi ada Hmm. mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak tidak terbaca oleh orang Jawa sendiri, mungkin seperti itu maksud saya. Artinya Hmm. ada kemungkinan seperti itu karena memang bahasa Palembang lama, Palembang Jewo kata orang itu yang asli itu memang bahasanya bahasa Jawa. Tetapi yang saya pernah dengar juga tidak identik persis sama seperti itu. Ada beberapa kosa kelihatannya yang itu tidak persis sama dengan bahasa Jawa. Nah, kemungkinan yang tidak persis sama itu mungkin bagi penulis yang itu tadi dia membuat versi sendiri atau variasi sendiri dari aksara itu sehingga masuk akal kalau tadi ada orang Jawa sendiri agak kesulitan mungkin pada bagian itu dia agak kesulitan karena memang agak berbeda mungkin dengan Honor Coroko yang standar kira-kira seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya mungkin mohon tanggapannya Mas. Terima kasih. Ya, itu benar, Pak. Jadi eh, benar sekali bahwa itu ada variasi lokal. Ada Honocoroko yang dikembangkan jadi punya varian lokal Palembang dia. Itu bukan saya yang sebut ya, itu ahli ahli aksara Jawa sendiri. Ya, teman saya yang bilang bahwa ini variasi lokal Palembang, jadi dia kesulitan membacanya.
perlu usaha lebih untuk membiasakan. Maksudnya karena ada simbol-simbol yang nggak ada di Hanacoroko yang dari Jawa yang dia biasa membacanya. Ya, itu ada simbol yang lain gitu kira-kira. Jadi ya variasi lokal. Eh, ya itu benar yang saya mau sebut itu betul yang Bapak bilang tadi. Memang ada variasi lokal. Ya, Saya nggak artinya tahu untuk itu sekarang di sendiri. Palembang ada nggak yang bisa baca itu. Ya, saya kira menarik itu Mas untuk ditelusuri lebih jauh kan. Artinya Hanacoroko itu tidak hanya satu itu saja standarnya begitu. Artinya ada variasi variasi lokal seperti Mas bilang tadi. Saya kira itu bisa kita klaim bahwa itu misalnya Hanacoroko versi Palembang kira-kira seperti itu kan. Artinya ujung-ujungnya nanti kan bisa dibuat seperti itu. Mungkin Ya memang harus ada yang mengkaji itu untuk ya, sampai ke situ ya. 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 Kira-kira gitu. Oke, Silakan. Baik, baik. eh, Sekarang sudah pukul 21.23. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi sekitar satu sesi lagi. Saya buka sesi diskusi tanya jawab atau diskusinya. Saya persilakan pada peserta untuk nimbrung diskusi dalam eh, topik ini tadi, topik tentang pembacaan dan sastra populer di Palembang ini. Ya, kami tunggu. Apakah ada atau mungkin lewat chat ya tanya. Belum ada juga. Ah, ini ada yang tanya ini, Bung. Eh, Lokasi taman bacaan itu apakah hanya di Tujuh Ulu? Nah, itu pertanyaannya, Bung Alan. Apakah lokasi taman bacaan yang Bung uraikan tadi, apakah hanya di Tujuh Ulu? Itu pertanyaannya. Ya itu pun saya pun eh, tidak tahu ya. Hmm, Sebenarnya tidak ada catatan seperti yang tadi diperiksa oleh Ulrich Kratz itu ada menyebut nama pemiliknya dan dia tinggal di Tujuh Ulu. Jadi hmm, itu tidak dipastikan. Tapi yang lain sama sekali tidak ada. Dan hmm, hanya nama tadi kita tahu bahwa ada Enci Rahman kan. hmm, Dan ada satu lagi yang dia bilang peranakan, seorang peranakan. hmm, hmm, Jadi memang sangat ini ya, sumir ya sebenarnya. Eh, Kepingan informasi yang tidak tidak lengkap. Jadi kita bisa bilang apa ya? Mungkin kita duga saja bahwa memang ya akhirnya jadi umum kan, hmm, ya dari Palembang gitu aja. ya. Karena kita tidak ada catatan lain. Atau bisakah dugaannya adalah taman bacaan tuh ada lebih dari satu yang di Palembang gitu? Ya tadi kan ada nama yang lain kan, Hmm, Enci hmm, Abdul Rahman tadi. Selain ya, yang bin Hasan bersaudara tadi dua hmm, orang, hmm, juga Enci Abdul Rahman tadi kan, dia hmm, pemilik hmm, juga dan seorang peranakan tadi. Ya, kita tidak tahu berapa banyak naskah mereka. hmm, Kita sebenarnya nggak tidak bisa kita bandingkan dengan perpustakaan hari ini, misalnya perpustakaan desa misalnya itu kan cukup ada banyak hmm, bukunya, koleksinya. hmm, Kalau dulu barangkali beberapa dia punya dan orang di sekitar kampungnya, tetangganya itu tahu dia punya naskah dan orang meminjam, ada menyewa gitu. Jadi hmm, bayangan kita itu tidak seperti ini ya, perpustakaan hari ini, tapi sebuah koleksi kecil ya yang dimiliki oleh pribadi. Jadi itu semi bukan publik sebenarnya, itu milik pribadi yang coba disewakan atau hmm, dipinjamkan itu kira-kira. hmm, Beda dengan istana yang koleksinya banyak. Yang kalau kalau koleksi istana kan banyak. hmm. Eh, Ya, kita masih buka eh, diskusi ini. Apakah ada pertanyaan lain? Nah, ini ada yang mengetik di ini. Namanya Throwback History Official. Maaf, saya baru nimbrung, tapi mungkin sedikit di luar konteks. Tanya, apakah ada naskah
asli undang-undang Simbur Cahaya yang dari Ratu Sinuhun atau lainnya dari Uluan? Dan yang kedua, di manakah koleksi naskah kuno Palembang yang lengkap? Nah ini Bung. Ya, yang lengkap maksudnya apa itu? Hmm, Kita tidak tahu juga lengkapnya seperti apa. Misalnya hmm, kalau kita mau bilang di mana koleksi perpustakaan Keraton Palembang yang lengkap, kita tidak tahu lengkapnya seperti apa sebenarnya. hmm, Lengkapnya itu ada berapa? Ada 1.000, ada 500, tiga hmm, ratus naskah kah? Kita tidak tahu. Em, yang dilakukan hanya merekonstruksi kan dari jejak yang masih ada. Jadi hmm, kalau keraton, kalau disebut lebih luas lagi definisi yang lebih luas naskah Palembang, ya kita ya sulit menyebut lengkap itu sebenarnya karena kita hmm, tidak punya satu apa ya angka yang pasti sebenarnya. Dan istilah lengkap itu agak agak sulit ya kita. ya, ya, Dan satu lagi tadi Simbur Cahaya tuh udah kita bahas 2 kali kan yang di FGD dengan hmm, Perpusnas itu udah 2 kali bahkan yang menyusun Undang-Undang Simbur Cahaya siapa orang Belanda Van den Bosch. Van, Van den ya, Bosch itu juga ah, menyebut dalam versi yang dia buat, yang dia susun dan kodifikasi, bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya yang katanya dari Ratu Sinuhun tidak ada dia temukan kan salinannya atau apa. hmm, hmm, Jadi, kalau ditanya bendanya memang waktu itu Van den Bosch di pertengahan abad 19 dia tidak temukan kan, dia sebut. hmm, Dan yang tertinggal oleh kita sekarang ada berapa? Yang presentasi saya akhir bulan lalu yang ada di Belanda di Perpusnas itu kan semua eh, aksara Latin kan aksara hmm, Rumi dan ditulis tangan memang aksara Rumi tapi sepertinya aksara Ruminya itu ditulis berdasarkan versi cetak kan hmm, yang dibuat oleh Van den Bosch yang terawal itu hmm, jadi memang salinan dari Undang-Undang Simbur Cahaya cetakan yang dibuat oleh dikodifikasi disusun oleh Van den Bosch yaitu disalin dalam tulisan Latin eh, untuk orang Belanda kan untuk orang yang tidak bisa membaca aksara Jawi dan untuk orang Belanda yang tidak bisa berbahasa Melayu kan dia terjemahkan. hmm, Ada beberapa salinan yang pakai terjemahan Belanda kan. Jadi hmm, jadi sebenarnya kalau mau lebih panjang siapa tadi? ya, Throwback History itu kalau mau lebih panjang ya, ada di diskusi FGD sebelumnya tentang hmm, Timbur Cahaya. Ya. ya, oke, ya. Sekarang sudah jam 9.30 sebetulnya. Eh, apa yang di jadwal kita eh, kalau di jadwal kita seharusnya sudah selesai, tapi mungkin kita tambah sedikit waktu lah untuk diskusikan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lah dari para peserta. Silakan, saya persilakan. Nah, ini Throwback History Official tanya lagi. Hmm. Maaf tanya lagi, dari manakah sumber Van de Bos membuat UUSC itu? Ya, Ya ini seperti mengulang diskusi. Ya dan keluar dari tema ini ya sebenarnya. hmm, hmm, Ya jadi ya dia melakukan studi ya sumber-sumber yang ada di terutama di pedalaman kan ya. hmm, Ya, hmm, dari tradisi yang ada turun temurun. Ya itu yang dia coba kompilasi menjadi satu undang-undang yang sebenarnya dari yang apa yang saya sampaikan bulan lalu itu eh, sangat syarat akan kepentingan penjajahan sebenarnya. Jadi memang dibuat Belanda untuk menjajah.
sebenarnya untuk mengendalikan daerah daerah pedalaman. Ya, kira-kira itu sumber-sumber yang memang dia dia meneliti sebenarnya, meneliti masyarakat di pedalaman yang pada waktu itu memang apa namanya mempraktikkan satu tata aturan berladang menikah itu, dan dia tidak temukan, Van den Bosch sendiri tidak temukan eh, salinan asli atau salinan atau tulisan yang katanya dari Ratu Sinuhun itu. Hmm, hmm. Dia memang sepertinya dia melihat praktik sosial di daerah Sumatera Selatan, kemudian dia susun undang-undang yang dia beri nama Simbur Cahaya. Walaupun memang praktiknya ada, misalnya uang jujur yang itu menurut Jeroen Peters kan memang memberatkan pihak laki-laki ya ketika mau menikah membayar uang jujur yang mahal, dan itu kan kemudian dihapus oleh Van den Bosch. Itu contoh contoh salah satu contoh saja bahwa Belanda pengen supaya orang menikah dan masyarakat bertumbuh, populasi meningkat, banyak yang bayar pajak, banyak yang kerja begitu. Jadi mereka butuh tenaga kerja dan pembayar pajak. Jadi uang jujur harus dihapuskan misalnya gitu. Itu salah satu contoh bagaimana tradisi coba diatasi oleh penjajah. Jadi dia belajar sih tentang tentang hukum, tentang tradisi, tentang adat perkawinan misalnya. Lalu dia sedikit dia manipulasi. Oke. Eh, Silakan kalau masih ada yang tanya ya, khususnya yang berkaitan dengan tema diskusi kita malam ini. Ya, apakah masih ada? Ada yang raise hand tuh sih. Raise hand. Oh iya, Pak Masur. Ya, mungkin masih ada. Terima kasih Pak Usman. Boleh saya ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Masih dalam konteks bahasan malam ini. Saya kira saya kebetulan masalah dapat dua kiriman dari Pak Subhan ini sendiri sebetulnya. Syair Mambang Jauhari dan syair Signor Costa. Nah, kemungkinan besar menurut saya mungkin itu koleksi dari apa taman bacaan keraton mungkin ya, saya juga tidak tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauh yang Mas Alan pahami pernah dengar, kira-kira dua koleksi itu sudah sejauh mana ada kajian atau penelitian dari dua naskah tadi, satu Mambang Jawahari dan kemudian yang kedua Syair Sinyor Costa. Terima kasih Mas Alan. Iya, terima kasih Pak. Ini tadi saya memang jelaskan kan bahwa kalau tadi syair Signor Costa dan syair Mambang Jauhari itu Signor Costa di situ disebut dikarang oleh Sultan Mahmud Badarudin. Syair Mambang Jauhari disebut di situ dikarang oleh adiknya eh, Pangeran Anumerta. Panembahan Ya. Pati. Dan kalau menelusuri secara kodikologi, secara ilmu tentang buku, terutama kertasnya dilihat, diperiksa itu kertasnya 1860-an. Eh, Kertasnya diproduksi kertas Eropa. Nah, 1860-an. 1860-an itu Kesultanan Palembang sudah tidak ada lagi sebenarnya. Jadi pertanyaannya sebenarnya ini saya mau bilang bahwa itu salinan. Salinan yang dibuat tahun 1860-an. Tapi salinan dari mana? Jadi apakah itu salinan dari berdasarkan naskah yang asli dari koleksi keraton? Ada kemungkinan begitu. Eh, bahwa memang ada orang istana yang punya naskah itu kemudian disalin yang diminta oleh orang Belanda tahun 1860-an yang kemudian dia bawa karena itu eh, sepertinya ditulis oleh penyalin yang sama, ya disalin oleh penyalin yang sama.
kalau kita lihat dari gaya tulisan tangannya, kemudian eh, cara penjilitannya mirip dan hiasan-hiasannya, Iluminasinya diagram juga sama. pembukanya mirip, bisa kita bandingkan. Dan itu kalau kertasnya 1860-an kan tidak mungkin dia dibuat sebelumnya. Jadi memang apakah itu asli naskah dari perpustakaan keraton? Nah, justru itu kalau 1860-an setelah periode keraton. Tapi kan tadi diskusi saya dengan seperti Bung Subhan bilang tadi, Pangeran Panembahan Bupati itu kan tidak diasingkan. Dia dia di Palembang dan dia memang ada mengarang beberapa syair yang lain. Jadi kemungkinannya ada beberapa. Jadi kemungkinan syair Signor Costa dan syair Mambang Jauhari yang ada di Leiden itu 1895 dan 1896 kemungkinan memang dibuat untuk orang Belanda, tapi dia disalin berdasarkan naskah dari koleksi keraton. Bisa jadi seperti itu kira-kira. Jadi ada koleksi, ada naskah yang dari keraton, walaupun keraton udah diduduki Belanda, Kesultanan dibubarkan, tapi itu jatuh ke tangan seorang bangsawan seperti Pangeran Panembahan Bupati. Kemudian itulah disalin 1860, bisa aja kemungkinan itu. Karena memang Belanda waktu itu memang sedang banyak juga menyalin dan mengumpulkan. Seperti yang dikumpul eh, s- satu orang Belanda namanya Gramberg. Itu dia banyak mengumpulkan naskah dan dia bawa ke Batavia, dibawa ke Belanda juga, ke Leiden. Termasuk yang saya sebut tadi, Roorda van Essingha, dia ada membeli juga Quran, dia kumpulkan berapa naskah. Jadi sepertinya memang ada permintaan waktu itu untuk menyalin. Eh, dan si dan Pangeran Panembahan Bupati memang rajin, sepertinya dia memproduksi, dia menulis berapa syair, singkat-singkat syairnya. Nah, sekarang ada di Perpusnas syair itu. Nah, itu yang ditulis oleh Pangeran Panembahan. Jadi itu kemungkinannya kira-kira, Pak. Kemungkinan itu disalin dari naskah keraton tahun 1860-an itu kira-kira. Ya, ya. Maksud saya begini, Mas Jalan. Pertanyaan saya, sejauh pengamatan Mas Alan, untuk dua koleksi tadi kira-kira sudah berapa banyak? Mungkin kami bisa dapat referensi. Mungkin pernah ada seseorang misalnya yang sudah pernah menelitinya, misalnya seperti itu. Untuk Oh, menjadi kalau referensi. Nah, kalau syair Signor Costa itu sudah banyak diteliti dan ada satu buku yang bagus tentang itu oleh Profesor Theo. Jadi yang membandingkan beberapa versi, ada 4 versi syair Signor Costa. 4 versi ini ada beberapa salinan naskahnya. Jadi oh, ada salinan Penang, ada salinan Riau, ada salinan Palembang, ada beberapa salinan dari seluruh dunia Melayu dia kumpulkan. Ada bukunya 2 jilid dan saya nggak tahu Bung Subhan punya nggak bukunya. Punya. Saya punya ya. Bisa. Mary Senor itu. Ya, Mary Senor. kalau Mamang Jauhari sedang saya kerjakan sebenarnya. Eh, dan ada juga tahun lalu ditampilkan, dibacakan, dinyanyikan. Jadi Senior Costa udah lebih awal, udah banyak yang meneliti artikel tentang itu, ada beberapa, dan buku yang paling bagus itu saya rasa buku yang mengkaji secara luas ya, banyak salinan dari Sair Senior Costa itu Profesor Theo dan beberapa muridnya, empat empat orang atau 3 orang muridnya. Dan Sair Mamang Jauhari memang menarik buat saya secara pribadi dan karena itu saya kerjakan, saya teliti seperti yang saya presentasikan tadi itu kan hasil kajian. iya. Itu Terima Pak. kasih, Mas Alan. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Pak Masyur. Eh,
kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri diskusi kita sebentar lagi. Tapi mungkin kita mintakan dulu semacam eh, catatan-catatan penting apa yang dapat kita lanjutkan untuk diteliti lebih lanjut dari tema yang kita diskusikan malam ini. Mungkin Bung Alan sudah punya pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti bisa ditindaklanjuti atau mungkin semacam penutup yang sekaligus menjadi penutup eh, presentasi Bung Alan. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Subhan. Pertanyaannya banyak, tapi ya bisa kita ambil yang relevan dengan Pekan Pustaka. Saya sengaja memilih tema ini karena untuk merayakan eh, Pustaka Palembang kan, Hmm, supaya Pekan Pustaka memang punya satu landasan historis bahwa memang perpustakaan dulu memang banyak di Palembang. Jadi memang ada. Sekarang jejaknya seperti itu tadi kan samar-samar. Barangkali itu yang perlu ditindaklanjuti. Kira-kira di mana ya? Atau kalau memang Bung Subhan dan kawan-kawan juga melihat secara lebih luas lagi, tidak hanya tulis tangan tapi cetak, di mana lokasi percetakan, di mana. Jadi saya rasa penting juga untuk melihat aspek ininya, keruangannya. Jadi ini Kota Palembang, ini warisan literasinya, warisan naskahnya. Jadi supaya dia bisa hidup dalam satu konteks geografis dan konteks sosiokultural masyarakat di sana, boleh juga kalau misalnya ya dengan banyak pihak lah melihat menelusuri lagi kira-kira jejak ini perpustakaan ini. Saya rasa ini yang unik dari Palembang ya, jejak perpustakaannya. Saya rasa ini yang penting diperjelas seperti pertanyaan tadi, di mana ya? Apa hanya di Tujuh Ulu atau di mana? Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan ya tidak mungkin tidak sama persis, tapi sedekat mungkin dengan realitas dulu dari bukti-bukti yang terbatas, barangkali itu cukup menantang atau perlu jadi proyek bersama untuk menelusuri lagi karena ini warisan yang berharga kan. Dan saya rasa satu hal lagi, koleksi-koleksi publik seperti di perpustakaan daerah dan yang tadi saya beri catatan di Museum Bala Putra Dewa itu sepertinya jadi PR, mesti jadi PR bersama bahwa itu harus bisa diakses loh, tidak disegel di dalam satu peti, bukan satu, beberapa peti kaca yang dilem gitu, sulit untuk dibaca. Jadi untuk apa? Kalau kita mau pelajari masa lalu Palembang dalam bidang literasi dan kepustakaan, mestinya itu yang harus jadi sumber utama kan untuk melihat lebih dalam dan sedekat mungkin dengan apa yang terjadi di masa lalu. Saya rasa itu penutupnya, Bung Subhan, dan saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam Pekan Pustaka ke-6 dan para hadirin sekalian yang ada di ruangan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan semua, kita sudah di penghujung acara, sudah pukul 21.46, sudah lewat dari jadwal yang sebenarnya. Tapi ya kita bersyukur ini perhelatan diskusi yang pertama dalam rangkaian Pekan Pustaka Palembang. Un- Perlu saya ingatkan, besok pada hari Kamis malam Jumat, kita akan ada webinar lagi yang akan menghadirkan Ibu Endang Rohmiatun yang bicara tentang ulama bebas dan ulama birokrat, dinamika gerakan Islam di Palembang 1825 sampai 1942. Di, ya mudah-mudahan
yang hadir pada malam ini bisa juga nimbrung untuk esok hari. Baiklah, eh, mari kita tutup acara diskusi malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya, Bung Alan. Ya, terima kasih Pak Yusdani sudah melok gabung. Ya.